Selamat malam kaum Bapak yang diberkati Tuhan. Selamat untuk mengikuti ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Walaupun di rumah, biarlah sukacita damai sejahtera dari Tuhan tetap menjadi bagian kita. Malam ini yang akan melayani firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Sandra Sormin Sihasale. Untuk itu, mari kita saat teduh sebelum ibadah. Selesai. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyanyikan himne PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan sang penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Menghadap Tuhan, mari kita menyanyi dengan Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena pimpinan dan kasih-Mu pada kami, sehingga kami bisa tiba pada malam ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami akan memulaikan ibadah Pelkat PKB, biarlah dari awal sampai akhirnya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Khususnya buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Sandra Sormin Sihasale. Engkau berkati, Engkau tolong sertai dia, agar supaya Roh Kudus-Mu yang bekerja atasnya. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kita akan baca Mazmur dan Mazmur berbalasan dari Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kita sambut dengan Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya, selamat malam Bapak-Bapak sekalian, mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih karena lewat malam hari ini kami dipersekutukan Allah, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Di dalamnya kami mengimani dan percaya Tuhan mempersekutukan kami dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh memperlakukan firman itu di sepanjang hidup kami bersama. Amin. Ya, saya jemput Bapak-Bapak untuk berdiri. Kita akan bersama membaca dan merenungkan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian bunyinya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang dipercayakannya dengan darah anaknya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita masih tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk bersekutu walaupun melalui daring atau online di rumah kita masing-masing, tetapi di dalamnya kita tetap ada dalam persekutuan yang diberkati Allah. Kalau malam hari ini Rasul Paulus kembali memohon diri kepada jemaat di Efesus untuk dia boleh melanjutkan perjalanan pelayanannya di tempat lain. Untuk itu sebelum dia berpamitan, dia mengatakan bahwa mereka diminta untuk menjaga kawanan domba Allah, gitu ya. Yang dikatakan pada ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya anaknya sendiri. Rasul Paulus paham bahwa jemaat yang baru dibina ini masih butuh pembinaan. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan sepelayanan yang ada di Efesus untuk terus boleh mengembalakan kawanan domba Allah itu, supaya mereka bertumbuh dalam kasih sayang Allah, akan pengenalan pada Yesus yang baik, dan lewat pengenalan yang baik itu mereka menjadikan hidup mereka berkat bagi dunia di mana mereka dihadirkan. Nah, tentu ini bukan persoalan yang gampang. Ini adalah persoalan komitmen, persoalan untuk mau melakukan tanggung jawab pelayanan itu. Pelayanan itu sendiri merupakan anugerah dari Allah. Anugerah yang disyukuri di mana Allah mempercayakan berkat terindah untuk kita boleh menyampaikan kabar baik pada banyak orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita.
Tentu ketika kita melayani, resiko yang ditanggung juga banyak sekali. Resiko yang kita hadapi, rasakan gumuli itu juga besar sekali. Kan kadang-kadang itu yang membuat kita mundur dari pelayanan. Kadang-kadang kita nggak sanggup untuk melanjutkan pelayanan karena tekanan-tekanan yang ada akibat pelayanan yang kita lakukan. Tapi belajar dari Paulus, kita belajar bersama bagaimana Paulus tetap dengan kesetiaan, dengan ketekunan melakukan tanggung jawab panggilannya. Sekalipun dia ditolak, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia dihindari, dia tetap mau melakukan itu dengan penuh syukur. Karena dia menyadari bahwa pelayanan yang dia boleh lakukan semuanya anugerah dari Allah. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuannya, tetapi karena Allah berkenan untuk memilih dia menjadi mitranya. Nah, bapak-bapak yang diberkati Allah, kita juga boleh bersyukur kepada Allah karena Allah berkenan untuk memilih kita menjadi pelayannya. Allah berkenan untuk menghadirkan kita menjadi pelayan-pelayan yang setia. Tentu dibutuhkan komitmen dari kita untuk kita boleh melakukan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Komitmen itu kita lakukan dalam kesetiaan, kepatuhan untuk terus menyatakan kebaikan Allah lewat sikap hidup kita yang benar. Sikap hidup kita yang menyenangkan Allah, sikap hidup yang memuliakan Allah. Dan itu yang harus terus kita lakukan. Sehingga orang itu tahu bagaimana Yesus bagi umat yang percaya kepadanya. Umat itu tahu bagaimana Yesus mengasihi orang yang begitu mengasihi dia. Nah, kalau kita melakukannya dengan komitmen, pasti kita akan terus maju berjalan. Walaupun tantangannya berat, terus boleh bergerak bersama dengan Yesus. Karena kita tahu Yesus gak akan pernah meninggalkan kita yang sudah dipilih dan juga diutus untuk melayani dia. Yesus ada bersama dengan kita. Tinggal bagaimana kita mau merespon. Apakah kita sungguh-sungguh mau memberi diri untuk melayani dia, ataukah kita setengah-setengah hati? Kalau kita sungguh-sungguh, hasilnya itu pasti kita akan nikmati dalam kehidupan kita secara pribadi, secara berkeluarga, maupun secara persekutuan. Nah, untuk itulah bapak-bapak yang dikasih Kristus, firman ini mengarahkan kepada kita untuk kita mempergunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah memanggil kita untuk menjadi pelayannya, jangan kita menolak panggilan itu. Kita tahu bersama bagaimana Paulus dahulu. Dia sebelum kenal Yesus, dia orang yang begitu membenci orang Kristen. Tetapi setelah kenal Yesus, dia memberi dirinya secara luar biasa untuk menyenangkan hati Tuhannya. Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus, mari kita mau memberi diri kita dengan penuh syukur, penuh sukacita untuk kita terus menyatakan kebaikan Allah lewat kehidupan yang kita jalani bersama sebagai imam dalam hidup rumah tangga kita. Sebagai kepala keluarga yang dapat memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dan juga istri yang kita sayangi. Sehingga istri dan anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tumbuh menjadi orang-orang yang kokoh dalam Tuhan karena tantangan ke depan ini banyak sekali. Masalah di depan banyak sekali, tetapi ketika kita dikuatkan dari rumah melalui apa yang kita kerjakan dalam tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, maka kita akan dapat melihat bahwa keluarga kita akan tetap kokoh berdiri di tengah badai dan gelombang yang ada. Keluarga kita tetap menjadi berkat bagi dunia di mana keluarga kita dihadirkan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 379 yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya.
Kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya, dan bahwa hanya kemujuran tanda dan bukti kasih-Nya nanti bagimu nyatalah betapa agung maksud-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang menguatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai mitra kerja-Mu, untuk boleh melayani Engkau dalam kebersamaan dengan keluarga dan persekutuan jemaat yang kami cintai. Bantu kami ya Roh Kudus di dalam melakukan semuanya, sehingga kehidupan kami semakin kokoh dan kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Demikian juga dengan keluarga kami, dengan persekutuan jemaat kami, mereka semakin kokoh dan semakin kuat karena ada Yesus yang diandalkan dalam hidup ini. Pada kesempatan malam hari ini kami mau berdoa untuk pengurus Pelkat PKB dengan segala usahanya, dengan segala aktivitasnya, mereka masih mau boleh mempersekutukan kami Tuhan, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Di dalamnya kami mohon kiranya Engkau memberkati para pengurus dengan jerih lelah mereka, karena jerih lelah setiap orang yang datang melayani Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Bantu para pengurus Tuhan untuk terus boleh memberi yang terbaik bagi kehidupannya mereka. Bantu mereka Tuhan untuk mereka terus boleh menjadi terang dan garam bagi dunia di mana mereka dihadirkan. Engkau juga memberkati Tuhan persekutuan kaum bapak. Engkau berkati mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau mengenal mereka dengan persoalan yang mereka hadapi, rasakan gumuli. Engkau mengenal mereka dengan baik, dengan apa yang saat ini mereka pikirkan, rindukan. Kami pertaruhkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah rahmat dan kesetiaan Allah berlaku atas hidup mereka. Dan Tuhan memberikan jawaban atas setiap doa dan permohonan mereka. Bantu mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi kondisi-kondisi hidup yang semakin sulit. Mereka tetap berdiri tegak menyerukan nama Tuhan di tengah badai kehidupan karena pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan, bantulah kaum bapak. Kau memberkati mereka semua Tuhan. Usaha dan kerja mereka Tuhan berkati. Yang saat ini sedang mencari pekerjaan, buka pintu berkat-Mu untuk mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan seturut dengan rancangan dan ketetapan Allah. Bagi bapak-bapak yang saat ini sudah akan memasuki masa purna tugas, Tuhan juga memberkati mereka. Engkau juga menyiapkan aktivitas lain selepas mereka purna tugas. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibu-ibu. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga memberi kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka sebagai istri dan ibu dengan baik. Berkati anak-anak kami Tuhan, dari balita, remaja, pemuda Tuhan berkati. Genggam erat tangan mereka Bapa, berjalanlah mengiringi langkah hidup mereka. Anak-anak kami yang dalam proses penyelesaian studi Tuhan berkati. Anak-anak kami yang belajar secara online Tuhan berkati. Beri semangat kepada mereka Tuhan, Engkau tahu kejenuhan mereka saat ini. Mereka sudah merasa malas-malasan Tuhan karena belajar secara online. Tapi biarlah kekuatan Roh-Mu yang kudus terus mendorong mereka untuk mereka tetap semangat menuntut ilmu sekalipun secara daring. Bapa yang baik, kami mau Tuhan Engkau memberkati persekutuan jemaat ini. Topang dan kuatkan persekutuan jemaat ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu ini tetap menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan bagi dunia di mana jemaat-Mu dihadirkan. Engkau tahu kondisi yang dihadapi jemaat-Mu ini dalam masa-masa pandemi ini. Kami pertaruhkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau menolong bangsa negara kami dalam upaya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Tuhan memberkati. Kau berkati ilmuwan yang ada, biarlah hikmat yang daripada-Mu melengkapi mereka sehingga mereka boleh mendapatkan temuan vaksin yang tepat untuk COVID-19. Kau berkati setiap orang yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberkati. Tuhan jamah pulihkan mereka. Kau berkati organis, pemandu lagu,
dan petugas multimedia Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ketika kami undur tempat ini, kami mau Engkau tetap menguatkan kami, Engkau berjalan mengiringi langkah hidup kami, dan Engkau tetap menjadi Tuhan dan pemandu kehidupan ini. Inilah syukur dan permohonan kami yang kami haturkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kaum Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya, sambil kita mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Kaum Bapak, mari berdiri untuk bersama-sama kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita bacakan secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Pelkat PKB. Pertama-tama, atas nama pengurus Pelkat PKB GPIB Samaria, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sandra Sormin Siasele yang telah melayani kita dengan firman Tuhan pada malam ini. Juga kepada perangkat pelayanan, pemusik, kantoria yang telah, dan tim multimedia yang telah membantu kita dalam pelayanan pada malam ini. Selanjutnya disampaikan kepada para bapak-bapak anggota Pelkat PKB
yang rindu untuk melayani Tuhan sebagai anggota Pelkat PKB tahun 2020 dapat menghubungi pengurus Pelkat PKB. Selanjutnya kami undang kembali Bapak anggota PKB untuk ibadah PKB secara online pada Jumat Oktober 2020 yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Luther Laa. Demikian warta Pelkat PKB, disampaikan, terima kasih. Saya jemput bapak-bapak untuk berdiri. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak-bapak, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.